batang wawon in omistri mahaguna in sasyabawi in sasyabawi. Mangga nama bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Wahid Surya dalam acara Iqra. Pemirsa, kali ini saya akan berkunjung ke TPQ Cahaya Hati yang letaknya ini di Keputaran Kota Pekalongan. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus Iqra. Masih dalam acara Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan Bu Aminah. Ya, panggilannya Bu Aminah, betul nggih? Ya, Bu Aminah ini sebagai Kepala TPQ Cahaya Hati. Ya, sehat Ibu. Alhamdulillah. Meskipun hujan-hujan tetap semangat ya Bu ya. Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Iya. Bu, bisa sedikit cerita Bu, dulu TPQ ini berdiri pada tahun berapa, kemudian perjalanannya bagaimana sampai saat ini Bu? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kami dari Lembaga PAUD dan TPQ Cahaya Hati, lembaga kami berdiri pada tanggal 8 Mei 2008. Yang alhamdulillah awal pendirian itu kita berkunjung terlebih dahulu ke almarhum Bapak Humaydi, di mana beliau sangat sekali berjasa kepada kami dalam membimbing, juga mengawasi. Kemudian saat kita wisuda juga beliau mendampingi wisuda pertama kami pada tahun 2011. Ya. Terus dulu pada waktu berdiri itu berapa siswa Bu? Dimulai berapa siswa dulu? 2008 waktu pendirian itu kita murid masih sekitar 15 ya Bu ya. 15. Terus makin lama semakin bertambah. Makin lama gitu. Alhamdulillah berkat doa semuanya kita bertambah, semakin tahun bertambah sampai sekarang sekitar 154 ya. Dari PAUD dan TPQ-nya ya. Oh, ada PAUD, ada TPQ juga ya Bu ada, ya. Alhamdulillah PAUD Al-Quran ya. Berarti PAUD Al-Quran ini usia berapaan itu Bu? Usia dari mulai 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun. Yang diajarkan berarti materinya apa aja? Yang diajarkan adalah pengenalan tentang huruf-huruf Al-Quran ya, seperti huruf hijaiyah, kemudian bagaimana mereka cara membaca. Walaupun kita di dalam kurikulum PAUD kan tidak boleh diajarkan membaca, tapi setidaknya mereka tuh mengenal apa sih isi daripada Al-Quran itu apa, tentang akhlaknya, bagaimana diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masih dasar-dasar pengenalan huruf seperti itu ya. Pengenalan huruf. Nanti jilid 1 mulai belajar membaca gitu ya Bu. Berarti ya Bu. Ya, mulai pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Terus berarti setelah itu lanjut jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jilid TPQ 1, ya. kemudian 2 sampai ke Gharib, dan alhamdulillah pada tahun ini TPQ Cahaya Hati sudah mulai ada amsilati yang langsung dipimpin oleh Ustadz Setia Budi. Berarti setelah wisuda masih ada lanjutannya. Ya, alhamdulillah. Amsilati. Jadi prawisuda kita masih ada kelas yaitu amsilati. Kalau di TPQ selain tajwid sama horib itu yang diajarkan apa saja Bu? Kita alhamdulillah punya program plus ya. Jadi kita punya TPQ Plus Cahaya Hati, di mana plusnya itu adalah di samping kita belajar baca tulis Al-Quran adalah dengan kita mengenal hadis-hadis Rasulullah, kemudian karakter atau akhlak daripada bagaimana Rasulullah keseharian dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian diajarkan juga tentang seni mungkin qasidah, pengenalan terhadap maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga ada kaligrafi dan sebagainya. Itu nilai plusnya di situ ya. Oh, berarti karena namanya TPQ Plus itu ada materi-materi lainnya. Tambahan-tambahan. Dan luar biasa ya, karena tidak semua TPQ ada materi seperti kaligrafi kayak itu ya Bu ya. Betul ya. Ya mungkin supaya anak-anak tidak bosan Ustadz ya. Kalau TPQ sini kan karena banyak sekali itunya, pernah mendapatkan prestasi apa saja Bu? Alhamdulillah kita dalam mengikuti fasi, alhamdulillah untuk tahun-tahun ini kita selalu mendapatkan hadiah
trofi ya, piala walaupun itu 1 ataupun 2. Dan yang terakhir ini kemarin adalah pembacaan puisi dan cerdas cermat juara kedua. Kita pernah ikut juga dalam tingkat nasional di Solo kalau saya nggak salah, yaitu tentang hitobah bahasa Arab, kemudian hitobah bahasa Indonesia ya, jadi pidato bahasa Indonesia kemudian bahasa Arab ya. Itu sampai tingkat nasional pernah? Ya, sampai di Solo luar biasa ya, provinsi ya. Oh, tingkat provinsi. Berarti di kotanya juara 1 terus lanjut ke tingkat ya, provinsi. Ya, tapi karena persaingannya begitu ketat Ustadz ya. Jadi karena kita perlu belajar lah. Karena kan di Pekalongan sendiri kan, Pekalongan kota khususnya kan banyak ya TPQ ya. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak salah kan ada ratusan lah ya, banyak sekali. Jadi termasuk juara 1 di Pekalongan juga termasuk luar biasa ya, gitu ya. Alhamdulillah Ustadz, doanya orang banyak Ustadz. Kalau Ibu sendiri ngajar di jilid berapa? Saya ngajarnya, jadi saya sebagai kepala mengajar ya semua Ustadz ya. Kalau misalkan ada guru dari misalkan jilid 1 nggak masuk, saya masuk gitu. Oh gitu, di berarti pengganti gitu ya. Iya. Berarti jadi bisa harus masuk kemana saja Ustadz. Mulai dari PAUD sampai plusnya juga harus bisa semuanya seperti itu. Selama mengajar suka dukanya apa saja Bu? Suka dukanya, kalau pertama saya sebut dukanya dulu Ustadz. Oh iya boleh. Dukanya itu mungkin dialami oleh beberapa TPQ juga, diantaranya banyak sekali anak-anak yang belum rutin ya. Jadi sering mereka nggak masuk, mungkin karena nggak tahu apa, karena mereka ada sifat bosan dan sebagainya. Tapi ya alhamdulillah lah, pokoknya kita sering memberikan motivasi kepada anak-anak bagaimana pentingnya kita belajar Al-Quran. Karena ilmu apapun yang akan kita terima itu yang paling utama adalah ilmu Al-Quran Ustaz. Ya, banyak itu dukanya, banyak anak-anak yang kadang-kadang suka nggak masuk dan sebagainya. Kemudian untuk sukanya, alhamdulillah kita sebagai pengajar PAUD maupun TPQ Bercahayati, kita diamanati oleh Allah untuk bisa mendidik mereka, mengajarkan ilmu Al-Quran yang insya Allah merupakan tabungan kita, mudah-mudahan Ustaz diterima oleh Allah. Iya, amin. Karena itu adalah ilmu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah ilmu itu akan terus berguna Ibu ya bagi anak didik ya, karena kan ketika mereka melaksanakan sholat butuh ilmu Al-Quran seperti itu, dan kita ajarkan juga mereka. Kita ajarkan anak-anak bagaimana cara sholat, berwudu ya, bacaan-bacaan yang mereka diberikan di sekolah pagi, kita juga menerapkannya di sore hari. Iya, Bu, terakhir Bu, harapan ke depan untuk TPQ Cahayati ini gimana Bu? Harapan kami selaku pengurus kemudian pengajar PAUD maupun TPQ Bercahayati adalah kita ingin bisa mendidik dan mencetak anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa membahagiakan kedua orang tua mereka, Nabi besar Muhammad SAW khususnya, dan insya Allah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Ustaz. Doanya juga amin, Ustaz amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Aminah sudah ngobrol-ngobrol sama saya di sini. Dan pemirsa Batik TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Pemirsa, masih dalam program Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan kedua siswi TPQ Cahayati. Kita akan berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, namanya siapa? Busyra Zainab Alatas. Busyra Zainab Alatas. Nama panggilannya? Busna. Busna. Kalau yang satunya? Naila Syarifatun Najwa. Naila Syarifatun Najwa. Nama panggilannya? Naila. Naila. Baik, di sini ada Busna sama Naila. Busna sama Naila di sini sudah jilid berapa ini? Keduanya Al-Quran semua. Oke, berarti sudah tajwidnya sudah belajar, horimnya juga sudah belajar ya. Oke, dan pemirsa, Busna sama Naila, kita sama-sama akan mendengarkan ya, terutama dari Busna terlebih dahulu. Yang pertama, Busna sudah siap membaca Al-Quran? Siap. Siap, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid.
bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqalal kafiru hadza syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Shadaqallahul adzim. Oke, Bu Husna, sekarang Mas Wahid mau tanya. Ini qaf bacaan apa? Mad lazim harafi mukhafaf. Sebab Terkumpul dalam lafadz naqasa asalukum, tidak bertemu tasdid. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. betul. Kemudian bal ajibu anjabu bacaan Mad jais munfasil. sebab Mad bertemu alif dalam 2 kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. anja bacaan Mad ifakiki. betul. Sebab Nun sukun bertemu jim. hum mungziru hummu bacaan yang ini Itu muslim al gunnah. sebab Nun sukun bertemu mim. hukum bacaan mim sukun ada berapa? 3. Sebutkan. Itu muslim al gunnah, mim sukun bertemu mim. Ifa syafawi, mim sukun bertemu ba. Idhar syafawi, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Iya betul. Minhum bacaan min bacaan Idhar halki, sebab mim sukun bertemu ha. huruf idhar halki ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan. Alif, ha, ho, ain, ghain, ha. Betul. Aidza mitna dza bacaan Matobi'i. sebab Fatah diikuti alif. betul. Sekarang Mas Wahid mau tanya tentang huruf bacaan ismam. Coba. La ta'manna dibaca la ta'manna, bacaan ismam. Terdapat dalam surat Yusuf juz 12 ayat 11. Bacaan tasyil. A jamiyun dibaca a jamiyun, bacaan tasyil. Terdapat dalam surat Fusilat juz 24 ayat 44. Hukum bacaan basmalah. Ada 4. Wajib di awal surat Al-Fatihah, haram di awal surat At-Taubah, sunnah di setiap surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah, jais di tengah-tengah surat At-Taubah. Coba sebutkan tanda waqaf. Mim titik 3 to qaf lam qafa jim mim wa qaf lasim titik 3 mu'anaqah to mutlaq qaf lam al waqfu aula qaf kif jim jais. Tanda wasol. Sot lam qaf lam alif za sot lam al waslul aula qaf kila fihil waqfu lam alif la waqfa za mujawwas sot murakhas. Oke, terima kasih Bu Husna. Dan sekarang kita gantian sama siapa? Naila tadi ya. Nah pemirsa, tadi sudah Bu Husna sudah kita lihat ya, bisa membaca Al-Quran dan bisa menjawab tajwid dan huruf juga. Dan sekarang giliran Naila. Naila sudah siap baca Al-Quran? Insyaallah. Oke, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Shadaqallahul adzim. Oke, sekarang Mas Wahid mau tanya nih. Bal kadzabu bacaan Matobi'i. sebab Tengah diikuti wawu sukun. Ja'a bacaan Mad wajib mutasil. sebab Mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. fi amrin fi bacaan Mad jais munfasil sebab mad bertemu alif dalam 2 kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Oke, terus tab syiratan tab bacaan Qalqalah sugro, sebab matinya asli. coba sebutkan huruf qalqalah. Ba qaf tok ba jim dal. Iya betul. Wa ambatna amba bacaan Iklab, sebab. nun sukun bertemu ba. Oke, sekarang Mas Wahid mau tanya hurufnya ya. Bacaan imalah. Imalah majroha dibaca majreha, bacaan imalah. Terdapat dalam surat Hud juz 12 ayat 41. Sakta. Surat Al-Kahfi aywaja
Qayyimah. Bacaan sakta terdapat dalam surat Al-Kahfi juz 15 ayat 1-2, surat Yasin, Mim Marqadina. Hadza. Bacaan sakta terdapat dalam surat Yasin juz 23 ayat 52, surat Al-Qiyamah, Wakilaman Rok, terdapat dalam surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27, surat Al-Mutaffifin, Kalabal Rona, terdapat dalam surat Al-Mutaffifin juz 30 ayat 14. Oke, terima kasih. Siapa? Naila tadi ya? Naila sama Busna. Pemirsa tadi semuanya sudah lihat ya. Naila sama Busna bisa membaca Al-Quran, kemudian sudah mengerti juga tentang tajwid, tentang horibnya juga. Dan ini mereka bisa seperti ini karena mereka terus semangat belajar di TPQ. Maka dari itu untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah, jangan pernah malas ya untuk belajar di TPQ, biar adik-adik tidak kalah nih sama Naila sama Busna di sini. Dan untuk pemirsa Batik TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Insukun bertemu wabu Ilham istri mahaguna Isya syabawi Ifa syabawi. Adik-adik, kita masuk ke segmen permainan. Di sini Mas Wahid sudah membagi menjadi 3 tim. Ada tim A, tim B, dan tim C. Nanti Mas Wahid akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Jangan lupa tunjuk tangan terlebih dahulu. Nanti siapa yang tunjuk tangannya paling cepat nanti berhak menjawab. Kalau misalkan yang berhasil menjawab nanti dapat nilai 10 poin. Kalau misalkan tidak menjawab, itu berarti dapat hukuman di coret. Oke, semuanya sudah siap ya? Sudah paham semuanya ya? Oke, buat penonton tepuk tangannya mana? Ramai banget ini pendukungnya. Oke, siap ya? Siap? Semuanya fokus, jangan lupa pertanyaan ini sangat mudah sekali. Jadi yang penting adik-adik adalah tunjuk tangan secepat-cepatnya. Siap. Pertanyaan yang pertama. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Kelompok A, pakai mikrofon. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Oke, betul. Dikembalikan lagi mikrofonnya di tengah. Siap ya, pokoknya siapa yang tunjuk tangan pertama itu yang berhak menjawab. Oh iya, hukumannya kelompok B dan kelompok C hukumannya. Oke, sudah disediakan ya untuk cara-cara dia. Dipimpin dulu. Oke, siap. Fokus. Sebutkan Pancasila sila keempat. Kelompok B. Pakai mikrofon. Fokus ya. Sila keempat adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekarang hukumannya kelompok A dan kelompok C. Oke. Ini nanti yang menang kelihatan wajahnya paling bersih gitu ya, karena cerdas sedikit ya. Oke, lanjut. Fokus. Di Al-Qur'an ada berapa ayat? Kelompok A. Pakai mikrofon. Jumlah ayat dalam Al-Quran adalah 6.666. Betul. Coret yuk, kelompok C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Fokus ya, fokus. Mudah-mudah semuanya kan ya. Fokus. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah? Ayo. Kelompok A dulu lagi yang berhasil menjawab. Kitab Nabi Daud adalah kitab Zabur. Betul. Ayo, hukumannya. Oke, berarti iya di situ. Terus nggak apa-apa, tindas ya. Oke, fokus ya. Fokus, kelompok C juga fokus. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan rukun iman. Kelompok B, rukun iman. Ayo, ada 6 pokoknya, sebutkan. Iman kepada Allah. Mm-mm. Iman kepada
Iman kepada Rasul-Rasul Allah, Iya, terus? iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Ayo, mana lagi? 3, 2, 1. Gagal, ayo yang A mau jawab? Kelompok A lagi, silakan. Ada 6 ya. A lagi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, Iya. iman kepada Rasul Allah, Iya. iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Oke, betul. Oke, kemanya sekarang kelompok A dan kelompok C. Silakan. Ayo kelompok C semangat, kelompok C semangat. Oke, fokus ya. Yang penting fokus 7 tangan. Pertanyaan mudah sekali. Kitab Taurat adalah kitabnya Nabi. Kitab Taurat, kitabnya Nabi. Ayo, mudah. Itu malah penontonnya 7 tangan. Oke, kelompok B. Nabi Musa. Ya, betul. Kelompok A dan kelompok C. Oke, lanjut. Satu pertanyaan lagi. Panjang bacaan Matsilah Tawilah adalah? Kelompok A dulu. 2,5 alif atau 5 harokat. Betul. Oke. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Tepuk tangan dulu untuk ke kelompok A, B, dan kelompok C. Wah, luar biasa, semangat sekali ya. Dan untuk yang pertama adalah juara ketiga ya. Juara ketiga jatuh kepada kelompok mana penonton? Oke, selamat juara ketiga. Lihat ke kamera dulu, lihat ke kamera. Dada dulu dong, dada kamera. Kemudian selanjutnya juara 2 jatuh kepada kelompok mana? Betul sekali, juara 2 kelompok B. Dada dulu dong, dada. Oke. Dan yang terakhir adalah juara pertama jatuh kepada kelompok A. Kelompok A, silakan. Dada ada 2 kamera di sini, silakan. Oke. Dan untuk pemirsa, seru sekali tadi kita sudah bermain permainan kuis agama Islam seputar tajwid, seputar horik, dan juga seputar pengetahuan Islam lainnya bersama dengan TPQ Plus Cahaya Hati. Jadi pemirsa saksikan terus program Iqro hanya di Batik TV. Pastinya akan ada permainan-permainan seru di program tersebut. Dan saya Wahid Surya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, dadah. Oke, satu lagi ya. Mas Wahid mau teriak Batik TV nanti ajib gini semua ya. Oke. Batik TV. Ajib. Batik TV. Ajib. Batik TV. Ajib. Oke, terima kasih.